Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13-20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke? Lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke, ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan yang ini ruangan yang paling suci di situ. The Holy of the Holies. Ya, yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk, meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar, dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim, dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini. Mana? Dia nyari-nyari, gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung, dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13-20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13-20, right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Oke? Itu dia 5 hal yang gue setuju dengan UAS di pembicaraan kita. Kalau misalnya lu nggak tahu apa yang gue lagi ngomongin, nonton di channel YouTube Daniel Mananta Network, nonton obrolan kita, dan kasih komentar juga ke kita ya. Tell me what you guys think. Gue di sini pengen ngasih tahu ke kalian bahwa inilah Indonesia, inilah cara kita bertetangga. Mungkin kita nggak bisa memilih siapa tetangga kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita memperlakukan tetangga kita. So guys, I hope you like our interview, and keep be a blessing to other people, and keep be a blessing to your neighbor. Di patung ada berhala. Di patung ada setan. Di patung entah ada apa lagi, entitas-entitas yang mungkin tidak baik. Tetapi mengapa kita heran? Mengapa kita bingung dengan hal-hal tersebut? Bukankah kita bangsa Indonesia, kita sering berkata, rumah ini kosong, sudah lama ditinggalkan, sekarang banyak penghuninya. Ya, penghuninya bukan manusia kan bagi kita. Nah, itu rumah biasa loh, bukan tempat penyembahan berhala, bukan patung-patung. Tetapi orang Kristen tidak akan heran jika dikatakan dalam patung ada makhluk yang lain, makhluk-makhluk gaib, makhluk astral. Wong jelas dalam Injil saja dikisahkan waktu Yesus dicobai iblis setelah puasa 40 hari,
Yesus dibawa ke hubungan bait Allah. Dengan kata lain, iblis, setan tidak takut bahkan dengan rumah ibadat. Rumah ibadat di mana setiap hari doa-doa dilantunkan, kitab-kitab suci dibacakan, orang-orang beribadah, dan pasti sebagian, kita katakannya sebagian besar, beribadah dengan khusyuk dan tulus. Setan tidak takut. Jadi mengapa kita heran? Jadi jika roh jahat berani masuk ke dalam rumah ibadah, di mana nama Allah diucapkan, di mana nama Tuhan kita agungkan, mengapa heran jika roh-roh itu bisa masuk ke dalam hal-hal yang lain? Tetapi yang penting jangan sampai biarkan roh jahat itu merasuki diri kita, memasuki diri kita. Yang lebih penting lagi, jangan sampai kita terlihat normal, saya terlihat normal, Anda terlihat normal, tetapi hati dan pikirannya telah dikuasai oleh roh jahat, telah diikat oleh nafsu kejahatan. Itu jauh lebih berbahaya. Tuhan Yesus memberkati.